Terima kasih masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu Saudara. Nama Hovifah Indar Parawansa semakin kuat untuk bertarung di pemilihan Gubernur Jawa Timur usai Partai Golkar resmi memberikan surat tugas untuk Hovifah dan juga Emil Dardak. PKB juga mendorong nama Kiai Marzuki Mustamar jadi penantang Hovifah di Pilgub Jatim 2024. Bagaimana kansnya dan juga peluangnya lebih lengkap kita bahas bersama dengan Anang Sujoko, pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Malang. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Anang. Selamat sore, Waalaikumsalam Mbak. Ya, Pak Anang, PKB ini kan mendorong Kiai Marzuki Mustamar jadi penantang Hovifah di Pilgub Jatim November nanti. Menurut Anda, bisakah sosok Kiai Marzuki ini menandingi seorang Hovifah Indar Parawansa? ya, saya akan coba bahas dari profil incumbent atau petahana dulu. Jadi Khofifah ini memiliki basis yang luar biasa kuat dan besar. Nah, soliditas di support dia, supporter simpatisan dia, misalkan yang berbasis Muslimat itu sangat loyal sekali. Nah, dan juga ketika kita melihat dari tingkat kepuasan atas kinerja Khofifah ini juga lumayan bagus, selalu di atas 75%, meskipun riset yang terakhir itu kan 6 bulan yang lalu. Dan kemudian catatan lain lagi adalah Khofifah ini selama kepemimpinan tidak ada sebuah badai yang menerpa, sehingga dalam tanda kutip tidak ada catatan yang negatif, meskipun prestasi yang sangat luar biasa pun juga tidak ada. Nah, modal inilah yang menurut saya tidak akan mudah disaingi oleh Pak Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, kenapa demikian? Karena coba saya lihat di basis massa dari Pak Marzuki Mustamar, meskipun beliau pernah menjabat sebagai ketua PBNU, tetapi dari akar dari grassroots-nya sendiri dari kalangan Nahdliyin tidak sekuat dari apa yang dimiliki oleh Bu Khofifah. Selain itu dari sisi nasional exposure kinerja dari Pak Marzuki ini juga belum menunjukkan sebuah catatan yang cukup dikenal atau populer. Sehingga menurut hemat saya sangat sulit ketika Pak Marzuki ini diposisikan head to head dengan Bu Khofifah sebagai calon gubernur. Seperti itu, Mbak. Oke, oke. Kalau gitu kita bahas sekarang soal suara NU begitu ya Pak Anang. Apakah juga PKB alasan untuk memilih seorang Kiai Marzuki karena memang untuk mewakili suara NU, kemudian juga mengapa PKB ini langkahnya tidak mendukung Khofifah saja, harus mengusung nama lain? Ya, memang kalau dalam sebuah sistem demokrasi harusnya ada calon lebih dari satu. Dan kalau mau berpikir secara pragmatis, ya mestinya PKB bisa mengarahkan dukungannya kepada Bu Khofifah. Tetapi menurut saya ada suasana lain yang akan coba untuk ditampilkan oleh PKB, yaitu suasana yang tadi saya sebut demokratis, tetapi juga ingin PKB itu memiliki nilai atau kader sendiri yang akan ditonjolkan dalam kontestasi kali ini. Namun demikian, meskipun kalau kita lihat dari suara PKB di Jawa Timur itu cukup signifikan, tetapi sekali lagi PKB tidak akan mampu berdiri sendiri dalam menyaingi Bu Khofifah yang telah mendapatkan begitu banyak dukungan. Memang hadirnya Pak Kiai Marzuki Mustamar ini kan menurut saya itu kan bisa jadi karena ada imbas Pilpres kemarin. Pilpres kemarin itu kan disinyalir beliau itu meskipun di counter oleh teman-teman di PBNU, eh, alasan lengsernya Pak Kiai Haji ini kan ada hubungannya dengan dukungan beliau ke 01. Sementara PBNU lebih cenderung kepada 02. Meskipun juga ada alasan lain yang itu sifatnya internal organisasi. Nah, disinilah kemudian saya menengarai bahwa pengangkatan atau penunjukan Pak Kiai Haji ini lebih mengarahkan kepada dalam tanda kutip belum ada calon lain yang sepadan dengan beliau, dan ini sekaligus sebagai sebuah politik balas budi PKB dengan beliau.
Mhm. Semacam Belum, itu. oke, belum ada calon yang kuat begitu untuk menandingi atau menjadi penantang dari seorang Hovifah Indar Parawansa. Kenapa nggak PKB memajukan Caimin aja, Muhaimin Iskandar untuk melawan Hovifah di Jawa Timur? Ya, ya beda. Jadi kelas dari Pak Muhaimin dengan Bu Khofifah sepertinya juga tidak akan bisa mengangkat potensi atau peluang kemenangan itu. Kalau hemat saya, PKB tidak bisa berdiri sendiri. PKB harus menggandeng partai politik lain untuk menggolkan, untuk bisa menandingi calon-calon apa istilahnya yang sebagai pesaing lah dari Bu Khofifah. Nah, begini, kalau saran saya PKB harus membuka pintu kepada partai politik lain yang kemungkinan memiliki prestasi tertentu. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam beberapa analisis itu, pesaing dari Bukovifah itu levelnya harus nasional. Tidak bisa dia kemudian hanya berpijak pada level-level regional, terutama di Jawa Timur. Sementara kalau kita lihat dari Pak Muhaimin itu sendiri, dari sisi prestasi kepemerintahan itu juga belum memiliki sebuah catatan yang cukup bisa diandalkan. Sehingga Muhaimin atau Pak Marzuki itu menurut saya dua-duanya belum cukup untuk bisa menandingi atau menyaingi dari elektabilitas Bukovifa. Belum bisa menandingi bahkan seorang Muhaimin Iskandar ya, Ya, calon wakil presiden di Pilpres 2024 untuk bisa ya, menandingi Khofifah. Seberapa kuat sebenarnya Khofifah Indar Parawansa di Jatim, Pak Anang? ya. Dalam riset saya terkait dengan grassroots Bukovifah itu dia sangat kuat di akar di Muslimat. Iya, di Muslimat itu anggota-anggota Muslimat yang memiliki pertemuan rutin setiap pekan sekali. Minimal misalkan ada semacam kajian-kajian yasinan atau tahlilan atau apa. Itu memiliki sebuah komunikasi yang cukup intensif untuk menjalin soliditas dan loyalitas kalangan Muslimat. Dan sampai saat ini kalangan Muslimat itu melihat Bukovifah itu bukan lagi hanya sebagai misalkan ketua secara organisatoris, tetapi ada sebuah ikatan emosional yang memandang beliau itu sebagai ibu. Nah, ini yang kemudian secara emosional dari kalangan Muslimat itu hampir 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 tidak bisa digoyahkan atau dipalingkan dari Bukovifah. Kemudian yang kedua, Bukovifah ini sebagai incumbent lah semacam itu, dia memiliki mesin-mesin yang sudah tertanam pada masa kepemimpinan beliau. Dan juga ketika kita bicara kepada seorang incumbent, pasti dia telah membuat sebuah investasi-investasi politis. Ketika dia memang sudah merencanakan untuk ikut kontestasi pada periode berikutnya. Ditambah lagi kemudian bahwa Bukovifah ini menjadi bagian dari 02. Dan ini sehingga ada banyak partai politik pendukung 02 kemudian juga secara terbuka dan segera dan banyak itu kemudian mendeklarasikan untuk mendukung Bukovifa dan juga Emil. Nah, sementara kalau kemudian digandengkan dengan Emil ini jadi, maka kekuatan itu menjadi bertambah lagi. Ini yang kemudian tidak mudah disaingi oleh calon lain, kecuali calon ini kemudian memiliki prestasi nasional dan juga dia mempunyai akar yang cukup kuat di Surabaya. Maksud saya Jawa Timur, terutama juga nanti ada basis di perkotaan. Seperti itu, Mbak. Kalau mau benar-benar serius nanti masuk ke dalam bursa pemilihan gubernur Jawa Timur harus punya modal itu tadi ya Pak Anang. Nah, oke, kalau Ya, gitu selain nama Hovifah kemudian juga nama Kiai Marzuki yang diusung oleh PKB, siapa lagi menurut Anda nama yang berpeluang di mantan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini yang juga sekarang masih berposisi sebagai menteri atau ada nama-nama lain mungkin? ya. Sementara dalam pandangan saya, Bu Risma itu mempunyai peluang yang cukup bagus. Terutama dengan kinerja beliau pada saat menjadi wali kota itu luar biasa. Terjadi sebuah perubahan pembangunan yang sangat signifikan di kota Surabaya.
Dan juga saat ini pun ketika kita bicara pada prestasi di kementerian itu juga juga begitu mengecewakan. Artinya ada sebuah level nasional Bu Risma ini yang cukup kemudian bisa disandingkan dengan tokoh lain. Nah, penyandingan tokoh siapa inilah yang nanti akan mendampingi Bu Khofifah ini yang menurut saya ketika dia mengambil dengan basis masa NU, ini yang kemungkinan akan bisa kompetitif untuk menyaingi Bu Khofifah dan Pak Emil. Nah, Oke. dari basis kekuatan NU ini siapa? Bisa jadi Pak Marzuki atau mungkin tokoh lain. Nah, gabungan misalkan nanti PKB dengan PDIP, kalau melihat Bu Khofifah memang direstui, ini cukup menurut saya cukup signifikan potensi untuk bisa menyaingi Bu Khofifah. Secara popularitas, kemudian juga petahana, apakah mungkin Risma ini bakal menjadi lawan yang kuat bagi seorang Hovifah Indar Parawansa? Ada 5 partai juga yang sudah resmi memberikan dukungan juga kepada Hovifah, Pak Anang. Ya, memang ada beberapa langkah tambahan yang harus dilakukan secara ekstra ketika nanti Bu Risma akan maju. Yaitu terkait dengan penggarapan potensial voter seperti misalkan pemilih pemula dan macam-macam. Yang ini yang bisa jadi harus kemudian digarap oleh timnya Bu Risma. Artinya memang dibanding Bu Khofifah sudah melangkah beberapa, misalkan dari 5 langkah mungkin Bu Khofifah sudah melangkah 4. Sementara kalau nanti Bu Risma maju, misalkan dengan Pak Kiai Marzuki, mungkin dia masih ada di langkah kedua atau ya langkah kedua. Jadi ada step yang tertinggal. Ini yang harus dilakukan dengan kerja yang sangat keras. Ya diperlukan kerja yang strategik dalam rangka untuk bisa menyaingi Bu Khofifah. Kemudian dibanding calon lain, saya belum menangkap ada calon lain yang potensi ya untuk kemudian menggait suara di Jawa Timur. Oke, oke. Kalau nanti misalnya nih kita berandai-andai kalau nanti PDI Perjuangan memilih untuk tidak jadi rivalnya Hovifah tapi justru menjadi kawan, mengajukan nama untuk calon gubernurnya Hovifah, menggeser wakil gubernurnya Hovifah, menggeser nama Emil Dardak. Bagaimana dengan nasib Emil Dardak? Ya, kalau kemudian PDIP ikut-ikutan mencalonkan Bu Khofifah, ya disinilah mungkin akan saya menilai demokrasi itu menjadi sangat pragmatis sekali. Artinya ada sebuah ideologi-ideologi yang kemudian menjadi nomor sekian dibanding hanya kepentingan secara pragmatis partai politik. Artinya mencari aman, kemudian mencari apa istilahnya pun dalam tanda kutip saya kira kesejahteraan untuk partai politik. Kalau sampai kemudian PDIP itu mencalonkan Bu Khofifah. Nah, sementara ketika kalau Bu Khofifah, maaf PDIP kemudian harus menggeser dari Pak Emil, misalkan Pak Emil Dadak dari posisi wakil, maka perlu ada sebuah bergen yang kuat. Bergen yang kuat untuk memastikan kemenangan itu. Dan itu bukan hanya berbicara antara PDIP dengan Bu Khofifah, tetapi juga PDIP dengan partai-partai politik yang Mengusung. telah mengusung pasangan Bu Khofifah dengan Emil. Karena Emil ini kan juga didukung oleh Partai Demokrat yang itu juga pada koalisi 02 kemarin. Ya meskipun peta 02 dengan Pilpres dengan Pilkada itu tidak sama persis, tetapi dinamika yang saat ini di Gubernur Jawa Timur, Pilgub Jawa Timur memiliki kemiripan sedikit. Tidak akan terlalu banyak beda kecuali kalau ada keberanian dari PDIP dan PKB untuk mengangkat sendiri. Oke, Koalisi Indonesia Maju sepertinya juga beberapa partainya siap untuk mengusung Hovifah dan juga Emil Dardak untuk kembali maju di bursa pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. Kita lihat nanti siapa pasangan yang benar-benar siap untuk menantang Hovifah Indar Parawansa untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Terima kasih Pak Anang Sujoko sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Anang.